Akibatnya apa? Kita jadi keluar dari proses yang sebetulnya sedang menuju kepada arah yang benar. Saya pernah kehilangan banyak harta dalam perjalanan hidup saya. Dan saat itu saya tidak merasa yang hilang itu seakan-akan ya musibah. Saya tidak beri judul itu. Saya cuma bilang dalam batin saya, tidak ada yang kebetulan. Kalau Allah mengambil yang baik dari diri saya, pasti beliau akan ngasih yang lebih baik. Dengan prasangka seperti itu semuanya terjadi. Hanya butuh waktu untuk menunjukkan kalau ini kebenaran. Ternyata saya cuma diajarkan oleh Allah, cara cari nafkah kamu itu kurang tepat. Karena selama saya mencari nafkah, saya mencari uang. Saya tidak mencari yang punya uang. Begitu saya ubah, saya tidak mau mencari uang, mencari yang punya uang. Kalau saya mencari uang, saya dapat uang. Kalau mencari yang punya uang, saya akan dapat dia, saya pasti akan dikejar oleh uang. Makanya saya tidak mau mengejar uang, biar uang yang mengejar saya. Masa saya yang lebih mulia dari uang harus mengejar uang? Berarti uang lebih mulia dari saya. Makanya saya bersumpah, biarlah uang yang mengejar saya. Saya tidak mau mengejar dia lagi. Saya rubah niat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, apapun yang saya kerjakan atas nama Allah. Karena saya sedang digunakan Allah, menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Begitu saya ubah semuanya. Maaf, semua yang hilang itu dikembalikan dalam wujud yang jauh lebih bagus. Di kesadaran saya yang lebih tinggi. Jadi hanya menunggu waktu. Memang dibutuhkan kesabaran. Nih yang sedang bermasalah nih dalam urusan rumah tangga, sabar. Kebenaran akan menunjukkan dirinya, hanya perlu waktu. Tapi kalian tidak sabar. Lalu memilih untuk berpisah. Jalan-jalan baru yang diciptakan malah justru menambah masalah baru. Makanya kalau ada masalah, berorientasi pada solusinya. Jangan terus-menerus menambah masalah baru. Anak kita kecelakaan karena kurang hati-hati. Kendaraannya nabrak. Kemudian anak itu dimarah-marahi, disalahkan. Sudah nambah masalah yang kedua. Kemudian anak itu diusir dari rumah, nambah masalah yang ketiga. Anak jadi membenci kita, nambah masalahnya jadi 4. Terus masalahnya bertambah karena kita berbasis pada masalah. Coba belajar kalau ada masalah, berbasis pada solusi. Ini ngerti gak dari tadi saya ngomong? Ngerti ya? Oke, kalau ngerti saya teruskan. Karena dari tadi bengong aja semua. Ini bengongnya ada 2 macam ini, ya. Terlalu jelas atau tidak jelas. Ya, karena terlalu jelas juga jadi makin tidak jelas, ya. Makanya kita tidak bisa melihat bintang siang hari, terlalu jelas. Terkadang kita baru bisa melihat bintang kan malam hari, perlu kegelapan. Makanya gelap itu jangan disalahkan. Karena untuk melihat cahaya itu perlu gelap. Jadi kalau ingin tahu seberapa tinggi iman kita, seberapa tinggi kesadaran kita, seberapa tinggi ilmu agama kita, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Lihat respon kita terhadap semua yang terjadi di sekitar kita. Di situ ilmu kita akan kelihatan, tinggi rendahnya. Karena untuk tahu lampu ini berapa watt cahayanya, harus diuji dengan kegelapan. Dan kegelapan yang dihadirkan di sekitar lampu itu sekedar untuk menguji berapa besar intensitas lampu itu. Makanya jangan buru-buru mengatakan saya beriman, ilmunya tinggi, ahli surga. Ntar dulu. Di Quran dikatakan, kamu tidak bisa mengatakan aku telah beriman sebelum aku mengujinya. Tapi tatkala ujian itu datang,
Malah kita lari dari kelasnya. Makanya kalau saat soal ujian dibagikan kita lari dari kelas. Boro-boro dapat nilai. Pasti tidak lulus. Bahkan didiskualifikasi. Betul. Nah kita ini sok-sok beriman. Sok-sok ilmunya tinggi. Sok-sok sudah jadi matahari. Padahal lilin kecil pun bukan. Coba lilin lihat itu. Dengan kecentilannya. Disapa oleh udara kecil saja mati. Makanya kalau ingin tahu ilmu kita tinggi, jangan pergi ke hutan. Jangan pergi ke tempat menyendiri. Justru kita harus diuji oleh keramaian. Kita perlu banyak orang untuk melihat profil emosi kita, profil energi kita. Paham? Hidup yang tidak ada ujiannya, hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Aneh kita tuh ya, ingin jadi orang yang bijaksana, ingin jadi pembahagia. Saya kasih tahu, menjadi orang yang bijaksana itu harus diterpa oleh berbagai macam badai. Karena kebijaksanaan itu hanya bisa diantar oleh badai. Hidup itu bukan Doraemon. Tidak ada simsalabim. Minta kantong ajaib bisa kalau itu Doraemon. Hidup itu proses. Semua perlu proses. Dan kalau kita tidak mau menceburkan diri dalam proses itu, kita tidak akan jadi siapa-siapa. Aduh, kehilangan rumah 1 aja udah oleng. Saya 5 rumah hilang. Kehilangan sepeda aja, wah sudah. Lapor sana lapor sini. Saya mobil baru dipinjam tetangga, sampai sekarang gak balik. Biasa aja. Diganti yang lebih baru, yang lebih bagus. Kata Allah, mobil kamu yang hilang itu bekas. Kamu gak boleh kata Allah pakai mobil bekas. Maka aku ganti sama mobil yang baru langsung dari dealer. Gak ada yang buruk kok, gak ada. Yang buruk itu penilaian pikiran kita, ini yang bodoh. Mari kita baca Quran surat Al-Kahfi ini. Baca dengan kesadaran, sekali lagi baca dengan kesadaran. Kelihatan dari belakang. Saya bacakan ya ayatnya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika goda. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. Sering gak mengatakan ini? Udah besok aja. Mau ngasih sama orang, besok. Kita lupa bahwa begitu ada jeda, yuwaswisu fi sudur. Keputusan kita bisa berubah. Saat kita melihat orang lain susah, sudah ada kesadaran ingin membantu. Begitu ada jeda sampai besok pagi, malam-malam yuwaswisu fi sudur. Ada yang berbisik pada kesadaran kita. Enak aja. Bisa jadi yang sudah diniatkan saat ini, besok tidak terjadi. Saya mau tanya jujur ya, sering mengalami itu? Hebat sekali Quran itu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika goda. Jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakannya besok pagi. Apa pesan dari ayat ini?
Pesannya sederhana, jangan menunda. Waktumu adalah di sini, saat ini, sekarang. Kalau mau berbuat baik, berbuat baiklah sekarang. Gak usah menunggu. Makanya judul kita hari ini, masalah besar manusia adalah berpikir kalau dia masih punya banyak waktu. Mau bahagia saja menunggu besok. Mau bahagia menunggu seminggu yang akan datang. Mau bahagia itu harus rekreasi dulu. Begitu pergi rekreasi, ya Allah, mau makan di restoran, ngitung dulu. Muter-muter aja, ya, cari restoran yang murah. Jika perlu gratis. Wisatawan macam apa yang semacam ini? Udah keliling-keliling pergi, ya, bukan nginep di hotel, tidur di mobil. Wisatawan macam apa yang kayak gini? Jangan sok-sok wisatawan. Setiap mau belanja, ngitung. Bawa keluarga, anaknya pesen, Bu, pengen hamburger. Mahal. Bu, pengen steak tenderloin. Jangan yang itu. Harganya kalau dihitung sama dengan 10 kilogram beras. Jangan jadi wisatawan, jangan sok-sokan piknik. Tidak akan terjadi yang disebut dengan rekreasi. Makanya piknik itu recreation. Mencipta ulang, menyadari. Mau naik pesawat, waduh, cari maskapai yang promo, paling murah, padahal duit ada. Ini masalah besar manusia kan begitu. Untuk diri sendiri aja pelitnya, auzubillah, gimana buat orang lain? Saya pernah menjebak cerita. Tadi pagi saya kedatangan panitia masjid. Perlu biaya 2M. Ya udah, saya tanya udah ada yang nyumbang belum? Belum. Udah saya ngasih contoh 50 juta. Ih, ayah nggak sayang katanya. Saya bilang, memangnya saya ngasih masjid, kan saya ngasih diri saya sendiri. Karena tidak ada pemberian buat orang lain kalau bagi saya. Semua pemberian buat saya. Dan kalau saya ngasih besar, berarti saya ngasih buat saya besar. Wajar buat saya kok. Saya gak ngerti itu yang suka nyumbang kecil sekali. Pengumumannya harus besar. Padahal duitnya banyak. Ini masalah, ini masalah. Jadi masalah besar manusia adalah dia berpikir kalau dia masih punya banyak waktu. Udah bulan depan aja. Kalau mau belajar sholat khusyuk udah tahun depan aja. Nunggu pensiun dulu supaya lebih tenang. Dikiranya pensiun membuat tenang. Tenang macam apa? Karena sudah tidak bekerja lagi, malah justru ketika dia tidak punya pekerjaan, bisa jadi lebih stres bahkan. Betul nggak? Nah, kenapa Allah dengan cerdasnya mengatakan, jangan sekali-kali kamu mengatakan, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. Jangan sederhana, besok pagi kamu belum tentu masih hidup. Nih yang pada punya uang di dompetnya, yang tabungannya banyak, gak usah nunggu besok kalau mau nyumbang. Keluar dari sini, pencet HP-nya, nyumbang. Kalian itu menunda dan terus menunda. Itu adalah kesombongan. Seperti biasa, kenapa judul ini kok yang hadir orangnya ini?
Ngerti ya? Memang harus diomelin kata Allah ini orang-orang ini. Ini judul bukan buat orang yang tidak di sini. Makanya di Quran surat Yasin dikatakan, ya, aku hanya bisa memberi peringatan kepada mereka yang mau diperingati. Kan itu di Quran surat Yasin. Yang bisa diperingati hanya mereka yang mau. Yang gak mau, yang gak ada di sini. Dan semua yang mau dan datang ke sini. Kenapa judul ini kok pas saya hadir? Udah gak usah dipikirin. Memang judul ini buat kamu. Paham ya? Iya. Karena kamu modelnya memang seperti ini. Saya tuh kadang-kadang gak tahu ya. Mau ngomong apa hari ini kalau gak ditanya sama tim. Ayah besok judulnya apa? Males ngasih judul itu sebetulnya. Cuman ini untuk keperluan judul, keperluan YouTube. Kan harus pakai judul. Pakai judul aja banyak orang gak ngerti apalagi gak pakai judul. Betul gak? Ya udah. Bisa dilanjutkan? Oke. Apa sih waktu itu? Apa bedanya waktu dengan ruang? Nih saya kasih tahu. Kalau ruang itu bersifat diam. Sedangkan waktu itu dinamis. Makanya semua saintis sepakat mengatakan kalau waktu adalah ruang yang bergerak. Jadi waktu itu sebetulnya ruang juga. Cuman waktu itu adalah ruang yang bergerak. Makanya waktu tidak pernah diam, terus bergerak. Orang-orang yang berpikir masih punya waktu, biasanya satu, menunda berbuat kebaikan. Padahal sesuatu yang ditunda itu sebetulnya bisa dikerjakan saat ini. Cuman dia berpikir dia masih punya waktu. Mau belajar kesadaran nanti nunggu usia 50. Sekarang kan saya masih 25. Saya masih punya banyak problem. Nanti 50 dikiranya nggak punya problem. Nanti umurmu 50 problemmu tambah banyak. Padahal sesungguhnya dia bisa melaksanakannya saat ini. Mau kursus pengembangan diri saja. Saya ngasih pengumuman. Saya mau ngasih mindfulness. Teknik olah napas untuk ketenangan nanti. Padahal dia punya waktu sekarang. Dia masih hidup, sehat. Bahkan sebetulnya ya sarananya untuk melakukan itu saat ini dia punya. Tapi karena dia berpikir masih punya waktu, dia menundanya. Para sahabat, semua masalah manusia itu berasal dari menunda. Saya pernah tanya mahasiswa, kalian suka menunda enggak? Kalau dikasih tugas oleh saya. Iya. Besok aja kan masih ada waktu. Kan besok baru Senin. Kan ini tugasnya Kamis. Dia pikir hari Selasa dan Rabu dia akan santai begitu. Kan tidak ada yang tahu. Makanya kalau saya, begitu malam saya dibangunkan, ya sudah saya bangun. Dan saya melakukan yang bisa saya lakukan. Kadang-kadang saya nulis buku, kadang saya membuat seperti ini. Pokoknya entah kapan dipakainya. Saya nulis, ya udah nulis. Karena saya percaya saya dibangunkan. Karena beliau yang membangunkan saya punya maksud dengan saya. Makanya udah, lihat komputer saya buka. Begitu tersambung dengan internet saya baca. Ya udah apa yang saya bisa lakukan malam itu, saya lakukan. Ternyata semua itu punya rencana hebat dari semesta. Tidak ada potongan peristiwa dalam kehidupan. Saya menulis buku tahun berapa gitu. Ya saya nulis saja. Kadang-kadang saya disuruh untuk menulis
lirik lagu. Ya saya tulis saja malam itu juga. Saya nggak pernah tunda. Ternyata suatu saat, lagu ini enak ya didengar. Padahal saat itu kalau saya tidak menuliskannya, mungkin lagu itu tidak ada. Jadi pesannya sudah tertangkap. Awas ya kata Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan besok masih ada waktu. Aku akan melakukannya besok. Jangan. Yang bisa dilakukan sekarang, sekarang saja. Punya uang mau ngasih orang, ngasih aja sekarang. Sebelum kesadaran kita digoda oleh pikiran gelap kita sendiri. Jadi sumber masalah kita itu sebetulnya kita sering melakukan tindakan yang koruptif terhadap waktu. Jadi kita ini sebetulnya sering menunda-nunda karena kita berpikir masih punya waktu. Itu sebetulnya sudah korupsi terhadap waktu. Apakah kita tahu berapa lama lagi waktu yang tersisa untuk hidup? Ada yang tahu? Ternyata merasa masih ada waktu itu sudah suatu kesombongan. Bukan sekedar akan menimbulkan masalah. Nih saya kasih tahu ya. Dulu yang masih mudanya suka menunda-nunda waktu untuk belajar. Begitu sudah tua, baru memulai proses belajar. Sementara fisik kita pun sebetulnya sudah mengalami penurunan untuk itu. Hadirin. Jadi waktu itu seperti air sungai yang mengalir. Dan waktu itu tidak bisa kembali. Saya pernah mengajak para sahabat di komunitas kita ini untuk meditasi air sungai. Awalnya banyak yang tidak mengerti. Apalagi katanya, saya diajak ke sungai, meditasi air sungai. Saya suruh duduk semua peserta di pinggir sungai. Saya bicara pakai pengeras suara. Saya cuma bilang, perhatikan satu titik saja. Jadi saya suruh mereka fokus pada satu titik. Kemudian saya bimbing. Dalam keheningan terus saya bimbing. Perhatikan, apakah air yang melewati titik itu air yang sama? Terus saya bimbing. Wah, semua yang di pinggir sungai itu. Padahal tiap hari juga lihat sungai biasa-biasa saja. Begitu dengan kesadaran, saya bimbing lebih dalam. Semuanya menangis. Akhirnya baru sadar, ternyata waktu itu seperti air sungai. Yang melewati titik yang sama bukanlah air yang sama lagi. Ternyata air yang melewati titik itu adalah air-air yang baru. Baru sadar bahwa sebetulnya yang sudah lewat tidak bisa diulang lagi. Baru sadar, dengan kesadaran itu kemudian semua peserta yang sudah ikut meditasi air itu baru terperanjat. Mulai sekarang saya tidak mau melewatkan waktu. Nah setelah selesai mendengarkan kajian kita hari ini, saya berpesan, jangan pernah menunda. Kalau bisa melakukannya saat ini, lakukan saat ini juga. Karena menunda akan berakhir dengan penyesalan. Ketika kita menghargai waktu, maka waktu pun akan menghargai kita. Hebat ya, itu timbal balik. Begitu kita bisa menghargai waktu, waktu yang akan menghargai kita. Dan semua orang-orang yang tidak menghargai waktu, waktu pun tidak menghargai dirinya. Maaf ya, saya kasih tahu. Ada nggak orang yang penghasilannya 1 jam 100 juta? Mungkin ada. Ada nggak orang yang penghasilannya 1 jam 1000 perak? Mungkin ada. Ada nggak orang yang penghasilannya 1 jam 10.000? Mungkin ada. Kenapa ada yang 1 jam dihargai 1.000, 10.000, 100.000, 100 juta? Bahkan mungkin ada yang 1 jam dihargai 1 miliar. Dan siapa orang itu? Saya percaya orang yang dihargai oleh waktu karena dia menghargai waktu.
Coba pertanyaan dari saya jawab. Kalau kita punya penghasilan 100.000, berapa persen untuk dari leher ke atas? Dan berapa persen untuk dari leher ke bawah? Kebanyakan manusia mungkin 90% untuk leher ke bawah, 10% saja dari sini ke atas. Membeli buku nggak mau, ikut pelatihan motivasi nggak mau, ikut pelatihan pengembangan diri nggak mau. Bahkan menyisihkan waktu untuk itu saja tidak ada waktu. Dia tidak menghargai waktu. Maka jangan heran kalau waktu pun tidak menghargai dia. Orang yang menghargai waktu, setiap detiknya dia gunakan untuk sesuatu yang bisa mengembangkan dirinya. Dia akan berharga mahal. Akan berharga mahal. Coba, ada gak seseorang yang berbicara di sebuah forum publik, untuk 1 jam dia berbicara dihargai mahal? Ada? Ada orang yang berbicara di forum publik, boro-boro ada orang yang mau dengar dia ngomong. Ada? Kenapa orang bisa berinvestasi dan membayar dia 1 jam berapapun dibayar? Karena dia menghargai waktu. Dia belajar meningkatkan kualitas diri dan suatu saat waktu yang menghargai dia. Paham? Ada gak yang 1 hari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore penghasilannya 150.000? Ada? Ada. Bekerja dengan otot. Tapi ada orang yang dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore mungkin 150 juta. Karena dia lebih kreatif lagi. Dia belajar mengembangkan diri. Bayangkan, waktu saja sudah menghargai dia berbeda. Ada gak orang yang jam-jamnya habis dan tidak dihargai waktu? Ada? Ngerumpi? Bicarakan orang lain? Ada? Menghujat orang lain? Jamnya tidak berarti. Bayangkan, karena dia tidak menghargai waktu, waktu juga tidak menghargai dia. Satu pertanyaan lagi sekarang pada diri kita. Oh, berarti selama ini kenapa saya berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, tapi hidup saya tidak produktif? Kenapa waktu tidak menghargai saya? Gak usah tanya siapa-siapa, karena Anda tidak pernah menghargai waktu. Waktu ini paling diinginkan semua orang. Tetapi waktu ini yang paling buruk digunakan semua orang. Paham maksud saya? Semua orang menginginkan waktu. Betul? Ada orang mau sekarat, kalau masih bisa dia ingin 1000 tahun lagi. Padahal sepanjang hidupnya selama ini dia juga tidak berbuat apa-apa. Waktu itu paling diinginkan semua orang. Tetapi ketika dia memilikinya, dia memperlakukan waktu dengan buruk. Saya kalau tanya semua yang hadir di sini, ingin gak umurnya panjang? Pasti, ingin kan? Tapi kalau saya tanya, umurmu yang Allah berikan kepadamu sampai di usiamu saat ini, kau gunakan untuk apa? Saya tanya, ada yang hafal Asmaul Husna di ruangan ini? 99, ada yang hafal? Cuman 99 loh Asmaul Husna. Ada yang hafal? Ada? Ada. 1 orang. Yang lain? Padahal cuma 99. Kalau hari ini menghafalkan Ar-Rahman, besok Ar-Rahim, lusa Al-Malik, lusa Al-Qudus, hanya perlu waktu 99 hari, Asmaul Husna sudah hafal. Sudah gak usah berat-berat, ngapalin dulu aja. Nanti 99 hari berikutnya mulai memaknai apa itu Asmaul Husna.
Kenapa 99? Kenapa yang pertama Ar-Rahman? Kenapa yang kedua Ar-Rahim? Masuk lebih dalam, 99 hari berikutnya. Ada nggak yang belajar begitu? Semua tidak terencana. Padahal hanya perlu 99 hari loh untuk menghafalkan Asmaul Husna. Quran itu semuanya 6.236 ayat. Hanya perlu 6.236 hari untuk hafiz Quran. Sudah hidup berapa ribu tahun? Ribu hari. Coba, yang 40 tahun aja. 40 tahun kali 365 hari. Tolong hitung pakai 40 tahun kali 365 hari. Coba berapa? Pakai kalkulator dong. Berapa? Ini punya HP. Udah canggih, smartphone. Berapa? 14.000 tahun. 14.000 hari. Nah, Quran itu cuma 6.236 ayat. Kalau sehari aja memahami satu ayat, sebetulnya sudah bisa paham 2 kali pengulangan. Kalau yang usia 40 tahun. Semua tidak terencana. Entah apa yang dicari dalam hidup ini. Keinginan untuk membaca saja tidak ada. Bagaimana kita bisa dapat hidayah?